My name is Lisha, and today I would like to present my. I would like to present about Zoom, sir. I think I would like to share screen, yeah. Okay. For the introduction, Zoom Zoom adalah sebuah program perangkat lunak telekonferensi video yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication. Pemakaian gratis mengizinkan 100 peserta untuk mengadakan rapat dengan batasan waktu 40 menit per satu rapat. Pengguna memiliki opsi untuk pembaharuan dengan cara berlangganan pada pemakaian berbayar. Atau misalkan kita bisa menambah waktu sampai 1 jam jika kita menggunakan Zoom yang premium. Untuk tanggal rilisnya sendiri, dirilis itu tahun 2012 pada bulan September tanggal 10. Pembuatnya itu adalah Eric Yuan. Jenis konferensi videonya metode VOP dan pesan instan. Lisensinya sendiri yaitu freemium. Untuk pengembangnya yaitu Zoom Video Communication. Dan platform-platformnya itu ya ada Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, dan Chrome OS. Dan sekarang saya akan membuat tutorial membuat meeting ataupun rapat belajar online menggunakan Zoom. Untuk lebih mudahnya, kita sebaiknya memiliki aplikasi Zoom-nya sendiri ya. Gimana ya? Pertama-tama, kita bisa membuat schedule-nya melalui dari aplikasi Zoom-nya itu. Di sini tadi saya sudah mencoba untuk membuatnya, tapi saya hapus kembali ya. Nah, sekarang saya akan membuat schedule baru. Pertama-tama itu kita klik schedule, kemudian kita bisa membuat topiknya yaitu misalkan Lisia Digitek. Untuk tanggalnya bisa di hari ini di tanggal 7. Jamnya kita bisa mulai di jam. Tampilannya Misalkan, belum berubah, Lisya. oh Tampilan, belum berubah ya? ya coba dicek kembali tampilannya. Gimana ya caranya? Oh sorry. So, agak lemot sorry sir laptopnya. Oh iya, oke oke. Udah sir. Kalau di sini sih masih belum berubah. Gimana? Mungkin teman-teman sama ya, masih belum ya. Mungkin ini sinyal sih kayaknya. Di kamu sudah berubah ya, tapi di sini belum ya. Coba Belum, Sir. new. Di gini aja, di minimize, di share lagi gitu. Ini aku udah coba udah belum ya sir? Lisya minimize dulu, close dulu sharingnya, baru di share lagi gitu. Oh minimize. Atau Mister yang stop nanti Lisya share lagi ya. Ini Mister Stop nih. Oh boleh sir. Nah, oke. Coba di share ulang. Nah, tadi Oh tampilan baik. Google-nya saja, browsernya saja tadi. Oh di screen-nya saja ya sir. Oke, ya. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, mungkin di screenshot aja.
Oh, Di screenshot ini aja udah. dari laptopnya Lisia, nanti boleh di-share di grup itu aja. Mungkin karena ini lagi Zoom, jadi nggak bisa nge-share Zoom. Oh, oh iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti Coba. eh, apa namanya, tampilan yang ada di Lisianya saja. Oh, boleh, Sir. Ya, dilanjutkan nggak apa-apa. 5 more minutes ya, 5 menit lagi. Kalau enggak, saya foto dari HP aja ya, Sir. Saya kirim di Ya, grup. share screen aja. Share screen, jadi yang tadi Lisia mau sampaikan tuh yang apa? Tadi kan cara, apa tadi, cara bikin jadwal ya. Ya, coba. Ya, cara membuat jadwal Zoom. Hmm. Ya, oke. Di-share aja, lanjutin aja. Nggak apa-apa, continue. Oke, sebentar ini tadi kok. Oh. Jadi untuk schedule-nya sendiri, ini aku foto ya, Sir. Ya, please, please ya, silakan. Nah, untuk jadwalnya sendiri, di sini kita bisa membuat pada tanggal, eh, coba di chat kali ya. Kita bisa membuat jadwalnya pada tanggal 7 Januari. Jamnya saya akan membuat pada 15:30 karena sudah lewat. Nah, untuk durasinya sendiri kita buat 30 menit karena Zoom memang maksimalnya kan 40 menit jika tidak premium. Ini sudah coba saya share di grup. Nah, untuk time zone-nya sendiri kita pilih Jakarta dan untuk passcode itu sudah dapat dari Zoom-nya langsung ya. Nah, ada tulisan di situ ada waiting room. Kita checklist dan videonya kita buat untuk host itu on. Partisipannya untuk videonya itu juga on. Lalu kita save. Nah, setelah itu Zoom akan seperti ini scheduling. Nah, kemudian ada tulisan di sini start in 12 minutes, 12 menit lagi karena saya membuat Zoom-nya pada pukul 15.30. Nah, di sini coba saya kirim ke grup ya, Pak. Untuk jadwal Zoom yang sudah tersedia, ada meeting ID-nya. Kemudian saya akan copy undangannya. Coba nanti saya kirim ke grup untuk undangannya. Sudah ya, Pak? Ya, oke. Nah, kemudian di sini kita bisa memulai rapatnya pada pukul 15.30. Untuk linknya sudah ada dan meeting passwordnya sudah ada. Untuk passwordnya juga sudah ada. I think that's all from me and that's my tutorial. Sorry for signal, sir, and error, sir. Oke, thank you. Well, giving applause for Alicia for your sharing session about Zoom. Oke, later for the question from other participant ya. Nanti pertanyaannya jadi setelah semuanya selesai,
Kalau mau ada tanggapan atau pertanyaan boleh. Okay, now the next is the second speaker or second presenter siapa nih? It's me, sir. Hana. Oh, Hana, ya. Oke, Hana, please you can share yourself 10 to 15 minutes ya. Oke, please. Ya. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat, sir? Sudah ya? Ya, sudah terlihat Hana, silakan. Oke, selamat sore, Mr. Muhid dan teman-teman. Ya, saya Hana. Saya mau share salah satu apa ya? Perangkat untuk mengajar. Ini saya pakai ini waktu saat pandemi karena saya pengalaman saya sebagai guru. Jadi ini pernah nearpod.com ini pernah saya pakai untuk membantu saya mengajar secara online. Waktu meeting sebelumnya Mr. Muhir pernah sharing tentang Padlet ya. Nah, ini hampir-hampir mirip seperti itu. Namanya Nearpod. Lalu caranya adalah kita buka ini websitenya nearpod.com. Sebenarnya yang mempermudah saya menggunakan ini adalah saya mengajar menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini sudah ada beberapa material yang siap pakai. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kita, apakah kita topiknya yang sudah siap pakai ini sesuai dengan topik yang akan kita ajarkan, seperti itu. Jadi cukup membantu sekali dan ini cukup interaktif di saat pandemi ketika online dengan anak-anak. Jadi anak-anak tidak, ini salah satu bentuk presentasi kita mengajar, tapi anak-anak tidak bosan hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya. Jadi di website ini dia bisa interaksi langsung. Jadi ini nanti kita pencet login kalau kita sudah buka nearpod.com. Kita bisa menggunakan email kita. Maaf ya nih agak loading kalau buka. Oke, karena kita kebanyakan punya Google kan, jadi kita pakai sign in with Google saja. Nah, karena saya sudah join ini, jadi saya sudah langsung ke bagian home-nya, My Lesson. Kalau sebelumnya, kalau ini saya buka terlihat nggak ya, Mister? Apakah terlihat gambar? Iya, terlihat. Ya, jadi ini kan sign in awalnya kita masukkan. Lalu kalau awal sekali kita ada disuruh pilih kita sebagai guru atau murid. Saya pilih yang sebagai gurunya. Lalu dia ada juga kita mau mencari presentasi yang untuk subjek apa, itu untuk kelas berapa. Terus kita juga sebagai apa, sebagai guru juga. Nah, ini untuk grades ini juga tadi saya lihat juga ada yang untuk semua usia gitu. Jadinya yang lebih general. Kebanyakan nih English, kayak math, itu kan lebih general, dimanapun bisa dipakai gitu. Setelah kita pilih ini, lalu kita mulai mencari misalnya topiknya. Kayak saya tadi misalnya cari tentang verb gitu. Nanti ada muncul karena saya sudah bilang saya mau mengajar kelas 4 dan 5. Nah, ini banyak presentasi yang bisa saya langsung pakai. Tinggal saya misalnya klik yang ini kelas 3 sampai 5 ini kan. Kita bisa lihat dulu preview. Terus kita lihat apakah ini sesuai. Kalau memang itu sudah sesuai, misalkan, kita bisa klik add to my lesson. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik add to my lesson, dia akan ada di my home atau my lesson. Ya, jadi ini
karena ini kita yang free trial, jadi ada maksimum kapasitas yang bisa kita simpan di home kita. Kalau saya klik ini, saya baru download satu, yang ini figurative language. Nah, kalau kita mau pakai ini dalam online learning, kita bisa pilih yang live participation, start new session, lalu kalau kita sebagai guru pasti kan pakai LMS, misalnya Google Classroom. Ini bisa juga langsung terintegrasi. Nah, ini udah ada kode ini untuk murid kita mengakses kode ini. Jadi mereka akan masuk ke dalam link kita. Boleh copy link juga, terus paste di LMS yang kita pakai. Bisa di email, bisa ke Google Classroom langsung, atau ke Microsoft Teams. So far sih saya pakainya copy link atau Google Classroom. Setelah itu, nanti kalau misalnya ada yang join, ada tulisannya di sini, ada beberapa yang join nih. Misal ini nih, partisipannya. Gitu. Lalu misalnya kita mulai presentasi dari gurunya kan, menjelaskan. Nah, ini sudah mulai ada kegiatan yang interaktif karena dia tentang figurative language. Ini ada match each sentence to its correct description. Jadi murid kita tuh sebelum memulai, mereka udah priming the brain-nya atau brainstorming dulu nih. Menurut kalian tuh figurative language apa dengan kegiatan ini gitu. Jadi nggak harus jawab dengan kata-kata dia sendiri, dia cuma memilih aja. Kalau ada yang partisipan, dia bisa klik langsung seperti itu. Gurunya juga bisa lihat. Nah, lalu juga ada pertanyaan seperti ini. Mereka bisa menuliskan, gurunya juga bisa review. Oh, kamu sudah jawab. Bisa terlihat murid satu udah menjawab, murid kedua, dan seterusnya. Dan dari jawaban-jawaban itu juga sebenarnya bisa langsung diskusi bersama-sama. Seperti itu. Lalu juga setelah dijelaskan, untuk checking understanding juga ada kuisnya juga bisa. Jadi nanti muridnya akan jawab. Lalu di akhir itu ada misalnya siapa menjawab yang murid A berapa jawaban yang benar, murid B berapa jawaban yang benar. Seperti itu. Jadi interaktif, langsung gurunya menjelaskan dan anak-anaknya pun juga langsung menjawab, tidak diharapkan tidak membosankan cara belajarnya ketika saat pandemi online. Seperti itu. Itu saja, Mister, dari saya. Oke, Miss Hana, thank you very much for sharing. Ya, di big applause for Miss Hana about Nearpod, ya, Nearpod. Oke, selanjutnya kita dengarkan lagi yang ketiga. Siapa nih yang ketiga? The next. Rindu, Sir. Oh, Rindu. Oh, Rindu tadi pakai yang tadi ya, LMS ya. Oke, sebentar, Mister share dulu ya. Sudah tampil belum? Belum ya? Oke, sebentar. Oke, gimana nih? Sudah kelihatan, Rindu? Sudah, Sir. Oke, nanti tinggal bilang next saja ya. Ya, Ya. Sir. Terima kasih. Dimulai 10 to 15 minutes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam. afternoon, Mr. Muhir and friends. Sore ini saya akan membahas sedikit tentang Learning Management System atau disebut juga LMS. Seiring merebaknya pandemi COVID-19, banyak sekolah yang tidak dapat menerapkan sistem pembelajaran tatap muka.
Maka sebagai pengganti diterapkanlah pembelajaran secara daring atau online. Sebagai penunjang dari proses dilaksanakannya pembelajaran melalui online, tentu saja sekolah membutuhkan sistem yang bisa mendukung proses pembelajaran yang dilakukan. Dan sistem LMS hadir sebagai alternatif. Tatanan yang mendukung proses pembelajaran daring dilakukan dengan baik dan benar, serta tak membosankan hingga efektif bagi para siswa. Lalu, apa itu Learning Management System? Learning Management System adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran secara online. LMS adalah sebuah sistem yang membantu para guru merencanakan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi para siswa, hingga menampilkan transkrip nilai. Next, sir. Lalu di sini ada manfaat Learning Management System. Yang pertama, mempermudah pengguna mengakses bahan mengajar kapan saja dan di mana saja. Dua, mendorong siswa melakukan pembelajaran secara aktif dan mandiri. Tiga, membantu pengguna merancang program pembelajaran, membuat materi, hingga merencanakan kegiatan belajar mengajar. Empat, membantu pengguna melakukan dokumentasi selama proses belajar mengajar dan membuat laporan. 5. Membantu pengguna mengakses seluruh fitur pembelajaran atraktif dengan mudah. Entah itu berupa audio, gambar, e-book, animasi, atau juga video, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menarik. Next, sir. Enam, memberikan kemudahan dalam pendistribusian dan pengelolaan proses pembelajaran. 7. Mempermudah kegiatan belajar mengajar, misalkan membentuk forum, membagikan bahan ajar, melaksanakan ujian atau kuis, mengumpulkan tugas, dan semacamnya. 8. Mempermudah interaksi dan penyaluran informasi antara guru dan siswa. 9. Membuat program belajar menjadi menyenangkan dan tidak monoton karena bisa menggunakan sejumlah media seperti animasi, audio, gambar, video, maupun teks. Dan yang 10, hasil proses pembelajaran bisa terdokumentasi dengan baik. Next, sir. Untuk menunjang proses pembelajaran, umumnya LMS memiliki fitur-fitur unggulan. Seperti yang pertama, memiliki fitur pendaftaran online. Aplikasi Learning Management System harus memiliki fitur pendaftaran online. Dengan fitur ini, guru dan siswa dapat mendaftarkan secara online melalui laman LMS dan kemudian memiliki akses untuk menggunakan fitur-fitur pembelajaran atau materi pembelajaran yang ada di dalamnya. 2. Memiliki user interface yang mudah digunakan. Learning Management System atau LMS yang bagus dan berkualitas akan menyajikan antarmuka atau interface yang menarik dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Next, sir. Tiga, dapat melakukan virtual online. Guru dapat dengan mudah membuat dan melakukan siaran langsung secara online berbasis teks maupun video melalui fitur yang ada di LMS. 4. Dapat memberikan tugas dan kuis. Fungsi LMS selain untuk memudahkan siswa mengakses materi pembelajaran adalah untuk siswa dapat dengan mudah mengakses tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Next, sir. 5. Terdapat ruang diskusi atau grup chat. Aplikasi LMS yang bagus dilengkapi dengan fitur ruang diskusi atau grup chat. Dengan fitur ini, guru dan siswa dapat melakukan sesi diskusi atau berinteraksi satu sama lain.
Yang keenam, hasil penilaian dan laporan. Dengan fitur ini, guru dapat mengidentifikasi performa belajar siswa dengan menggunakan laporan dan riwayat membaca e-book, sehingga mereka dapat turun tangan langsung dan segera membantu siswa. Kepala sekolah dapat melihat laporan kinerja sekolah, termasuk untuk siswa dan guru-gurunya. Orang tua juga dapat memonitor performa anak mereka, termasuk kegiatan di sekolah dan nilai akademik. Nah, dan seperti yang kita tahu, kita menggunakan LMS, yaitu Google Classroom, untuk menunjang proses pembelajaran kita saat ini di Stiba IC Jakarta. Sekian untuk penjelasan saya tentang LMS. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk Mr. Muhid yang sudah membantu untuk sharing slide-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you Nia Rindu ya for the presentation about LMS. Oke, before we start for the fourth speaker, I will close the Zoom first and then everyone join again the same link ya. Ikut masuk lagi di link yang sama. Oke, habis ini Primi disiapkan langsung bisa di-share ya. Oke, I will close the session first.